tahun kemarin 2025 bisnis benar-benar struggle tuh Jis. Kira-kira di awal-awal 2026 nih, prediksinya gimana 2026 nih Jis untuk bisnis nih? Ya ini ada prediksi nih. Ya, jadi saya tuh awalnya kita tuh mau bikin konten tentang ini analisa kenapa Matahari Mall tutup. Oke. Tapi setelah nyoba baca-baca berbagai sumber malah ketemu topik yang menarik nih. Oke, apa nih? Sebenarnya kondisi ekonomi itu tidak memburuk sebenarnya. Tidak memburuk? Tidak memburuk sebenarnya. Oke, gimana menjelaskannya nih? Oke lah ada penurunan lah gitu ya. Tapi penurunan ekonomi memang kan fluktuatif ya, bisa naik turun gitu kan. Tapi banyak bisnis yang tutup, kayak contoh tadi Matahari, terus toko-toko offline gitu ya pada tutup, supermarket dan lain-lain. Itu bukan hanya karena faktor ekonomi gitu. Oke. Tapi faktor generasi sekarang yang mendominasi dunia ini kan milenial dan Gen Z. Terjadi perubahan kebiasaan berbelanja. Gaya hidupnya berubah mungkin gitu ya? Gaya hidupnya berubah, benar. Oke. Nah, Sehingga menyebabkan pergeseran perilaku konsumsinya, perilaku belanjanya. benar. Nah, analisa ini tuh bisa kepake mungkin di 2006, 2007, 2008 gitu. Karena saya juga tadi baca-baca ini terjadi di seluruh dunia nih. Terjadi di seluruh dunia, bahkan tadi tuh kalau di Indonesia kan ada Matahari, di luar tuh tadi ada apa namanya ya? Nordstrom katanya, toko saya sama kayak Matahari, dia jual pakaian dari berbagai merek. Oke, mall pakaian lah ya kayak mall gitu ya. pakaian dari luar negeri lah istilahnya. Yang sama Matahari ini levelnya. Tutup juga sama. Tutup Pada juga. Nah, ternyata kondisinya itu tadi terjadi pergeseran si kebiasaan belanja. Nah, kan Indonesia mah biasanya telat tuh. Ya kemungkinan 2006 baru mulai masuk kebiasaan ini, 2007, 2008 tuh baru mulai wah kelihatan kerasa gitu. Oke, ini aku pernah nonton konten kreator yang suka bahas-bahas bisnis kayak gitu ya. Katanya memang istilah-istilahnya itu semakin ini ada romli, rombongan jarang beli gitu. Ya. Ke mall itu cuman ya lihat-lihat gitu. Cuman hangout aja lah mall. Kan itu jadi perilaku apa ya? Ternyata nge-mall itu bukan buat belanja. Tapi ya cuman buat kayak jalan di taman kayak gitulah. Ya, ada hubungannya nih sama gitu. itu sama. Ternyata generasi milenial dan Gen Z itu lebih menghabiskan uang untuk membeli pengalaman. Ketimbang membeli produk. Oke. Sehingga di Indonesia mungkin ayo kita ke mall yuk, nyoba pengen ngerasain suasananya gitu. Pengen ada AC-nya, pengen ngeliat-liat gitu. Pengalaman kita masuk ke mall lah gitu. Gitu ya. Iya. Pengen mungkin makannya di restorannya. Iya. Jadi bukan membeli produknya tapi membeli pengalamannya. Iya sih. Ya itu mah kalau ke saya pribadi lah ya, gitu. Saya kan senang jalan-jalan tuh. Ya saya pasti budgetingnya itu lebih banyak buat transportasinya dibanding saya nanti belanja apa di lokasi wisatanya gitu. Oleh-olehnya. Kenapa? Karena ya budgetnya cuma buat itu mungkin kayak gitu. Ya. Budgetnya cukupnya buat beli pengalamannya aja gitu. Benar. Sedangkan buat beli tadi oleh-olehnya nggak cukup gitu. Ini bener banget ini, sesuai yang saya baca ini. gitu ya. Jadi memang kondisi ekonomi naik turun lah, bener naik turun. Di mana momen Gen Z dan milenial tuh bahkan susah untuk membeli rumah gitu. Serba sulit lah, sehingga mereka beralih nih. Daripada saya beli rumah, saya pakai jalan-jalan aja lah gitu. Uangnya yang lebih mudah untuk diakses, dibeli sama mereka gitu. Toh lagian masih bisa ngontrak misalkan kayak gitu ya. Ya. Sebutlah kayak gitu lah ya. Ya. Kontrak masih bisa.
toh nggak masih cukup lah untuk uangnya. Nih ada spare uang, yang ini kalau beli rumah nggak cukup gitu kan? Ya udah beli pengalaman yang lain gitu ya. Beli pengalaman lain. Bahkan ekstrimnya ini, bahkan mereka tuh ngontrak ya. Ngontraknya itu dengan kesadaran penuh, saya pengen punya pengalaman kontrak apartemen. Wah ternyata begini tuh apartemen. Saya coba pengen tinggal di daerah misalkan elit di Pondok Indah, kontrak di Pondok Indah gitu. Benar. Saya pengen coba ngontrak yang apa gitu, kontrak itu gitu. Iya benar. Pengen nyobain tinggal di kota gede kayak Bandung, udah pernah nyobain. Ya gitu. Pengen nyobain tinggal di pinggir pantai, travelingan, nyobain cari tempat homestay yang dekat pantai. Iya gitu. Kayak gitu. Ya. Nah jadi mindsetnya bahkan lebih ke sana gitu. Nah untuk membeli barang-barang tetap beli, cuman memang tidak prioritas gitu. Ya barangnya barang yang kebutuhan primer aja gitu. Ya kalau makan pasti lah, makan pasti, terus baju juga pasti, cuman nggak yang yang misalkan harus branded, terus branded gitu. Iya. Jadi cukup ya biasa aja lah gitu. Iya. Oke, yang brand-brand ada mungkin, cuman yang sesuai dengan kondisinya gitu aja lah ya. Benar. Beli barang-barang branded tapi yang sesuai dengan kondisinya gitu. Benar. Lagian juga banyak kok barang-barang branded, ibaratnya kayak gitu lah, yang mungkin lokal atau yang luar juga tapi yang harganya miring mungkin gitu ya. Bahkan yang mungkin thrifting kayak gitu ya. Thrifting juga. Nah itu jadi kebiasaan ini berubah kan. Gen Z dan milenial berubah, lebih banyak beli pengalamannya. Oke. Sehingga tadi bisnis-bisnis yang mungkin dia ngejual barang kayak matahari nih. Ya udah tumbang gitu. Iya. Ya sih kalau inilah kayak gini lah di Karawang. Kita kan Karawang ya, pusatnya industri lah. Salah satu pusatnya industri di Jawa Barat kayak gitu. Kalau main ke mall itu ya sepi sih, Jis. Sepi. Paling ada oke lah penyedia makanan paling masih kayak makanan masih ada. Tapi kalau misalkan kita belanja ke mallnya itu bisa dihitung itu. Ya bisa dihitung. Masih bisa dihitung kalau kayak ke mataharinya gitu, ke Borobudur kayak gitu ya. Itu bisa dihitung gitu. Nah, milenial dan Gen Z ini lebih mengutamakan pengalaman. Ada penyebabnya juga. Oke. Ya. Tadi karena faktor ekonomi, untuk membeli barang yang mahal kan susah, membeli rumah susah, membeli aset untuk susah lah, sehingga belinya pengalaman. Ditambah pengalaman itu bisa dibagikan di sosial media. Contoh, saya udah ke kafe ini, ke kafe ini gitu. Jadi sesuatu yang bisa kita koleksi gitu foto-fotonya. Oke, dia share ya. Dia share, atau saya sudah liburan ke sini, liburan ke sini. Atau kalau misalkan selebgram yang itu tuh yang biasanya cewek-cewek selebgram nih yang suka ini nih, yang di highlightnya yang bulat-bulat itu. Iya. Gambar bendera misalnya. Bendera Indonesia, bendera Thailand, Filipina. Iya. Ya jadi koleksi pribadi mereka lah ya. Saya udah punya pengalaman kesini gitu ya. Saya punya pengalaman ini gitu. Jadi koleksi lah gitu. Iya. Mengoleksi pengalamannya karena bisa dipoto dan dibagikan ke sosial media gitu. Ketimbang misalkan mungkin beli aset, misalnya beli sawah gitu. Terus apa yang akan kita bagikan kalau itu ke sosial media? Iya. Yang mungkin foto-foto di sawah terus gitu. Iya. Enggak gitu. Ya mungkin karena perubahan mindset lah ya, perubahan kebutuhan, perubahan generasinya, trennya trennya, gitu ya. Benar. Ya memaksa jadi seperti itu tuh, secara kolektif tuh kayak jadi begitu tuh. Ya secara kolektif jadi kayak gitu benar. Jadi wah ini kayak kebiasaan generasi, jadinya dijudge semua aja gitu. Jadi generasi milenial dan Gen Z lebih banyak beli pengalamannya karena secara kolektif kesana semua. Iya, sehingga ya tadi karena mayoritas begitu gitu ya. Yang tahun-tahun sebelumnya belinya belanja ke mall dan sebagainya,
karena udah nggak ada, jarang ya tumbang jadinya gitu ya. Ya, tumbang. Bisnis-bisnis yang bahkan mungkin udah 30 tahun, 40 tahun pada tumbang jadinya ya. Ya. Nah, faktor ini juga mempengaruhi banyak di kemana-mana sih ini efeknya gitu ya. Domino ke karir juga. Sehingga karir pun Gen Z dan milenial ini lebih memilih yang bisa remote kerjaannya gitu. Iya. Yang fleksibel, misalkan bisa cuti kapan aja. Iya. Karena itu dia mau ngejar pengalaman kan. Iya. Yang mapan-mapan mungkin jadi 50-50 lah ya. Jadi generasinya itu ya mungkin dulu mas hampir semua rata-rata pengen yang mapan, jadi PNS misalnya kayak gitu ya. Hampir semua gitu ya. Kalau sekarang mungkin 50-50 mungkin. Udah setengahnya tuh PNS itu bukan prioritas gitu ya. Ya bukan prioritas karena mungkin susah cutinya, susah apanya gitu. Sudah setengahnya mungkin hilang tuh. Ya. Nah sehingga buat teman-teman yang baru mulai mau bisnis nih, harus diperhatikan nih trennya nih. Jangan bikin barang branded, tapi mungkin lebih ke bikin bisnis yang bikin orang punya pengalaman baru gitu. Oke. Apapun itu bisnisnya sebenarnya gitu. Ya apa aja lah, bisa misalkan kedai makanan, terus dan lain-lain lah. Hal-hal baru yang menyenangkan gitu, yang bisa di-share ke sosial media gitu. Ya karena banyak yang senang dengan membeli pengalaman gitu ya. Ya tadi berarti bisnis kita bisa melihat peluang itu tuh. Ya. Kalau kira-kira cocok untuk memberikan pengalaman baru, ya oke, itu yang tonjolin tuh bisnisnya gitu ya. Ya. Bisa juga misalkan teman-teman, saya mau tetap jualan baju misalkan. Bikin toko offline-nya itu yang estetik, yang orang tuh datang bisa foto-foto di sana, bukan yang cuma datang sempit baju-baju doang sekeliling gitu. Iya, benar. Kurang mantap kan secara foto gitu. Tapi datanglah dengan bikinlah bisnis yang offline store itu bisa jadi tempat foto yang bagus gitu. Asik lah ya, asik gitu. Iya. Jadi masuk ke situ tuh orang tuh suasananya, ini enak banget nih toko beda ini. Nih, fotonya beda nih gitu. Iya. Pengalamannya punya pengalaman baru orang tuh masuk. Pengalaman baru untuk masuk situ, benar. Nah selain memberikan pengalaman yang baru nih Jis buat calon konsumen gitu, sesuatu yang penting di 2026 ini apalagi? Nah bisnisnya harus berbasis pengalaman tadi, pengalaman baru, ditambah tetap harus kita brandingnya bagus ya, dalam artian desainnya bagus, misalkan desain logonya, desain sosial medianya yang bagus, yang relate dengan konsumennya gitu. Ditambah wajib daftar merek. Oke. Nah, karena ya biar tidak ditiru orang aja gitu. Legalitas mah kayaknya sepanjang masa ya. Iya itu. Soalnya kita hidup dasar lah. Soalnya kita hidup di negara yang perlu administrasi gitu ya. Iya. Untuk keperluan administrasi benar. Memudahkan gitu ya ke depannya, ditambah tadi biar tidak ditiru sama orang. Misalkan mau bikin kafe, namanya misalkan kafe pantai misalkan. Kafe pantai. Nah jangan sampai tiba-tiba di kota lain ada juga kafe pantai juga gitu. Meniru konsep kita gitu. Dengan nama yang sama. Nah itu kan ya beresiko lah. Ya merugikan kita lah ya. Merugikan. Sehingga kita harus wajib daftar merek. Iya. Nah buat teman-teman yang mau daftar merek bisa melalui Kebun Desain. Caranya gimana? Langsung aja WA ke nomor yang tertera di layar. Iya kayak gitu ya, gampang ya. Jadi untuk pesen jasa logo misalkan, jasa desain kemasan dan sebagainya, sampai ke pendaftaran merek bisa langsung WhatsApp nomor yang tadi. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.